Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebakaran. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kebakaran? Nah, namun apakah kalian sudah tahu bagaimana sih caranya terjadi kebakaran? Dari api yang kecil hingga menjadi besar. Lalu pencegahannya gimana ya? Dan dampaknya apa aja sih? Nah, buat kalian yang masih bingung dan masih ragu-ragu, yuk kita simak video berikut. Untuk yang pertama adalah pengertian kebakaran. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu pengertian kebakaran serta penyebab kebakaran yang sering disebut dengan teori segitiga api? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Jadi, apakah kalian mengetahui tentang apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu nyala api baik kecil atau besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak kita kehendaki. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi, dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Pertama, udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian. Kedua, menghilangkan panas dengan pendinginan. Dan ketiga, bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Pada intinya, api akan padam jika salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu kan apa pengertian dari kebakaran dan tanda-tanda terjadinya kebakaran? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab kebakaran. Penasaran kan? Yuk simak video berikutnya. Nah, apa aja sih penyebab terjadinya kebakaran? Untuk lebih jelasnya, hal-hal penyebab kebakaran di lingkungan sekolah yaitu: yang pertama, human error, koridor dalam penggunaan listrik atau tidak mengikuti prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar sehingga memicu konsleting listrik. Yang kedua, sambaran petir pada pepohonan yang kering karena musim kemarau yang panjang. Yang ketiga, kecerobohan atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. Kebakaran di bawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat memicu kebakaran di atas tanah pada musim kemarau. Nah, setelah teman-teman mengetahui mengenai apa itu bencana kebakaran dan juga bagaimana penyebab dari bencana kebakaran yang ada di sekolah, sekarang kita akan membahas mengenai dampak dari bencana kebakaran yang ada di sekolah. Sekolah mengalami banyak sekali kerugian akibat bencana ini. Kerugiannya diantara lain adalah kerugian secara fisik dari lingkungan sekolah itu sendiri, seperti kerusakan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sekolah. Contohnya adalah bangku-bangku yang rusak, ruang kelas yang rusak, buku-buku, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula kerugian secara kesehatan. Contohnya adalah gangguan integritas kulit, gangguan sistem pernafasan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada gangguan secara psikologis bagi korban akibat kebakaran yang ada di sekolah, seperti gangguan emosi bagi korban bencana, seperti timbulnya marah-marah, kemudian shock, depresi, cemas, dan lain sebagainya. Ada pula sekolah juga mengalami gangguan secara finansial. Oke, sekarang udah pada tahu kan dampak apa aja yang terjadi akibat dari kebakaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi kebakaran. Yuk kita simak dulu video simulasi berikut ini. Di
Nah, setelah melihat video simulasi, kita bisa menyimpulkan cara menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Yang pertama, jangan panik. Panik bisa membuyarkan kita soal rute penyelamatan atau denah tempat kerja maupun sekolah ketika menyelamatkan diri. Yang kedua, jangan gunakan lift. Lift dapat berhenti mendadak dalam kondisi darurat, maka gunakanlah tangga darurat. Yang ketiga, merangkak. Usahakan posisi badan serendah mungkin untuk menghindari asap yang bergerak ke atas. Lindungi hidung dengan tisu atau baju yang dibasahkan. Yang keempat, matikan peralatan listrik. Matikan peralatan listrik yang ada, karena listrik mampu membuat api bisa semakin besar. Yang kelima, jangan terjebak di keramaian. Carilah rute yang tidak terlalu ramai agar kita tidak berdesakan. Apa yang harus dilakukan ketika terjadinya kebakaran? Lalu kira-kira ada nggak sih pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran? Nah, biasanya ini kebakaran terjadi sebagian besar karena adanya permasalahan listrik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Lalu kira-kira pencegahannya seperti apa ya? Nah, setelah kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran. Yuk kita simak video selanjutnya. Apa sih pencegahan itu? Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana. Bukankah mencegah itu lebih baik? Yuk kita jadikan listrik sebagai sarana untuk upaya pencegahan. Ayo kita cegah kebakaran dengan cara pemasangan instalasi listrik yang benar, pemilihan bangunan yang tepat dengan cara jangan memilih bahan yang mudah terbakar dan melengkapi bangunan sekolah dengan proteksi kebakaran. Terakhir, penempatan bahan yang tepat yaitu jauhkan barang yang mudah terbakar dengan sumber api. Beberapa cara untuk mencegah bahaya kebakaran akibat korsleting listrik. Pertama, tidak meninggalkan listrik seperti kipas angin, lampu dalam kondisi menyala atau terhubung pada saklar listrik. Kedua, tidak melakukan penggantian setting pemutus arus milik tanpa izin petugas PLN. Jika sering putus, jangan menggabungnya dengan perabot kawat yang bukan fungsinya, karena setiap setting telah diukur kemampuan menerima beban tertentu. Ketiga, jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak karena bisa mengakibatkan korsleting listrik. Sambungan seperti itu apabila dibiarkan menumpuk secara terus-menerus akan terjadinya panas yang bisa membuat korsleting listrik. Keempat, jangan menggunakan material listrik yang tidak memenuhi standar walaupun harganya murah. Pilihlah yang bersertifikat sistem pengawasan mutu atau SPS yang berlabel tulisan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang kelima, gunakan jenis dan ukuran kabel sesuai peruntukan dan kapasitas antar arusnya. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi instalasi pembungkus kabel. Bila ada instalasi yang terlipat atau kurang menipis, agar segera dilakukan penggantian. Terakhir, hindari pemakaian listrik secara ilegal, karena di samping membahayakan keselamatan jiwa, juga termasuk tindak kriminal yang bisa dipidana. Secara legal, instalatir mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan instalasi. Gantilah instalasi secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila terjadi korsleting listrik? Matikan segala listrik dari PLN meter dan jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Sini, saya akan menjelaskan tentang jalur evakuasi pada bencana kebakaran, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, icon-icon atau logo-logo apa aja sih yang ada pada denah di jalur evakuasi di lingkungan sekolah? Yang pertama, logo merah melambangkan APAR. APAR adalah alat pemadam kebakaran yang bisa kita gunakan sebelum api membesar. Yang kedua, logo air melambangkan simbol WC atau tempat penampungan air terdekat untuk membantu memadamkan api. Tetapi logo ini belum banyak ditemukan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, jalur evakuasi melambangkan pada titik poin di mana jalur evakuasi untuk keluar gedung atau keluar ruangan.
Yang keempat, assembly point atau titik kumpul adalah titik terakhir kita kumpul setelah kita selamat dari kebakaran. Dan yang terakhir, jika kita berada di gedung bertingkat, jangan gunakan lift saat kebakaran. Ketika alarm keadaan darurat berbunyi dan terdapat perintah untuk evakuasi, kita diharapkan untuk tetap tenang, tetap waspada, dan jangan panik. Untuk para guru atau staf sekolah, segera matikan semua peralatan listrik yang digunakan. Anjurkan murid untuk segera turun keluar gedung atau keluar ruangan dengan menggunakan pintu atau tangga darurat sesuai rute evakuasi yang telah ditetapkan. Hati-hati dan segera ke titik kumpul. Teman-teman udah paham kan mengenai jalur evakuasi? Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan APAR. Pada penasaran kan? Ya udah yuk simak video yang satu ini. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Sebelum digunakan, periksa dulu tekanan APAR. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh dan pastikan posisi kepala tidak berada tepat di atas APAR. Cek pengukur tekanan untuk mengetahui isi tabung, dan pastikan jarum pengukur ada pada posisi warna hijau. Periksa tekanan APAR dengan cara melepas pin pengaman. Mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali untuk memastikan APAR berfungsi dengan baik. Saat menggunakan APAR, bawa APAR menuju lokasi kebakaran dengan cara menggenggam pegangannya untuk menghindari isi tabung keluar dengan cara tidak disengaja. Jangan sekali-kali membawa APAR dengan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, gunakan APAR dengan benar. Cara singkat penggunaan APAR dikenal dengan istilah cara. Cabut pin pengaman tuas hingga terlepas. Arahkan corong ke titik pusat api. Posisikan diri minimal 2 meter dari api dan jangan melawan arah angin. Remas dan tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Ratakan ke seluruh sumber api hingga api padam. Setelah api berhasil dipadamkan, pasang kembali pin pengaman, lalu simpan APAR pada tempatnya. Catatan penting bagi penanggung jawab APAR, lakukan pemeriksaan dan isi ulang APAR secara rutin untuk memastikan APAR dalam kondisi siap pakai. Pasang poster cara dan tips keselamatan kebakaran di area sekolah untuk mengingatkan penduduk sekolah saat terjadi kondisi darurat. Nah, gimana teman-teman? Udah lihat videonya kan? Pasti kalian sudah mulai paham bagaimana sih caranya untuk mencegah kebakaran dan bagaimana caranya apabila terjadi kebakaran. Nah, semoga video berikut bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih sudah menonton.